Bab 39 Kembalikan calon istriku. Setelah puas memadu kasih di dalam kolam pemandian air hangat, tubuh Tristan dan Ananda benar-benar terasa lemas dan dilingkupi rasa lelah yang teramat sangat. Rasa lapar pun kembali menyerang. Karena terlalu malas untuk bersiap-siap dan berjalan menuju restoran utama resort, Tristan akhirnya memutuskan untuk memesan layanan makan siang dan beralih ke menu in-villa dining. Ali Ahmed dengan sigap mengantarkan nampan-nampan besar berisi makanan mewah tersebut langsung ke dalam villa kayu mereka. Pelayanannya yang begitu profesional dan cekatan membuat Tristan merasa sangat puas. Sambil menerima hidangan, Tristan mengeluarkan beberapa lembar uang dolar dari dompetnya dan menyerahkannya sebagai tip. "Terima kasih, Ali. Pelayananmu selalu memuaskan kami," ucap Tristan dengan wibawa seorang CEO. Ali menerima uang tip tersebut dengan binar mata bahagia dan membungkuk taksim. "Terima kasih banyak, Tuan Bratadikara. Ini sudah menjadi tugas saya untuk melayani tamu agung seperti Anda dan Nyonya." Ali melirik sekilas ke arah dalam kamar, lalu tersenyum sopan. "Tuan dan Nyonya, jika kalian berdua merasa sangat lelah setelah perjalanan jauh dan beraktivitas, di villa ini sebenarnya telah menyediakan fasilitas spa privat khusus untuk pasangan suami istri. Di sana, Tuan dan Nyonya akan mendapatkan pijat relaksasi terbaik untuk mengembalikan kebugaran tubuh." Ananda yang saat ini sedang terbaring lemah di balik selimut kamar tidur, sayup-sayup mendengar penuturan Ali. Mendengar kata pijat relaksasi dan spa, matanya yang semula terpejam langsung terbuka lebar. Rasa pegal di pinggang dan sekujur tubuhnya akibat gempuran Tristan benar-benar mendambakan sentuhan jemari terapis profesional. "Tristan," panggil Ananda dengan suara yang masih agak serak dan lemas dari dalam kamar. "Aku mau, Tristan. Sepertinya sebelum nanti sore kita pergi berkunjung ke villanya Tuan Enzo, alangkah baiknya kalau tubuh kita berdua jauh lebih relaks dan juga fresh." Tristan terkekeh pelan mendengar suara manja istrinya dari dalam kamar. Ia menoleh kembali ke arah Ali. "Baiklah, Ali. Atur jadwal spa privat untuk kami berdua sekarang juga." "Siap, Tuan. Para terapis terbaik kami akan segera datang ke ruang spa pribadi di dalam villa ini dalam waktu 15 menit, jawab Ali dengan sopan sebelum akhirnya undur diri dari hadapan Tristan. Karena Ananda sudah menyetujuinya dengan sangat antusias, pengantin baru itu akhirnya memutuskan untuk menikmati sesi spa pasangan terlebih dahulu. Mereka membiarkan tubuh mereka dimanjakan dengan aroma terapi yang menenangkan dan pijatan lembut yang merontokkan semua rasa lelah. Setelah tubuh mereka kembali bugar, segar, dan siap menghadapi sisa hari, barulah mereka akan bersiap-siap untuk pergi memenuhi undangan melukis di waktu senja di villa milik Tuan Lorenzo Martinez. Setelah menikmati makan siang dan sesi spa yang sangat memanjakan tubuh, menjelang sore hari sekitar pukul 4, Tristan dan Ananda akhirnya bersiap untuk pergi. Berkat pijatan relaksasi tadi, kini keduanya terlihat jauh lebih bugar dan segar. Sambil menyusuri jembatan kayu resort, mereka berjalan santai saling menggenggam erat jemari tangan seolah tidak mau terlepas satu sama lain. Setibanya di depan villa eksklusif tempat menginap Tuan Lorenzo, Tristan melangkah maju dan menekan tombol bel. Tak lama kemudian, pintu kayu besar itu terbuka, menampilkan seorang pria dengan setelan rapi namun memiliki raut wajah yang cukup kaku. "Pasti Anda Tuan Bratadikara dan juga Nyonya Ananda. Perkenalkan Tuan dan Nyonya, saya adalah Willy Abraham, asisten pribadi dari Tuan Lorenzo Martinez," sapa Willy dengan nada suara formal yang datar. Tristan dan Ananda membalas sapaan Willy dengan sopan. Setelah dipersilahkan masuk, keduanya bergegas melangkah mengekor di belakang Willy. Rupanya, Lorenzo sudah menunggu kedatangan mereka di balkon belakang yang luas, yang menghadap langsung ke arah hamparan pantai dan laut lepas. Saat mereka tiba di balkon, Tuan Lorenzo tampak sedang duduk membelakangi mereka, menghadapi sebuah kanvas besar. Di atas kanvas itu sudah terdapat beberapa goresan cat minyak yang membentuk sebuah sketsa dasar, namun sepertinya belum selesai. "Selamat sore, Tuan Lorenzo," sapa Tristan dan Ananda hampir bersamaan. Lorenzo langsung menoleh ke arah sumber suara. Begitu mendengar suara merdu yang sangat ia rindukan, kedua matanya seketika terpana tanpa berkedip.
Ia menatap lekat kecantikan wajah Ananda yang sore ini dibalut oleh dress pantai bermotif bunga mawar merah yang sangat anggun dan elegan. Tristan yang memiliki kepekaan tinggi sempat menangkap basah tatapan memuja dari Lorenzo tersebut. Detik itu juga, Tristan menyunggingkan senyuman sinis yang teramat dingin. Di saat yang sama, Willy bergerak cekatan menyajikan sebuah botol minuman beralkohol kelas atas ke atas meja. Kebetulan kalian sudah datang tepat waktu. Saya ingin kita bersulang bersama untuk merayakan pertemuan kedua kita kali ini, ucap Lorenzo ramah sembari mempersilahkan Tristan dan Ananda untuk duduk di kursi sofa nyaman yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tristan melirik botol minuman yang disajikan, lalu menaikkan sebelah alisnya. Wow, bukankah itu adalah wine dari Prancis? Domaine de la Romane Conti, salah satu wine terbaik dan termahal di dunia. Selera Anda benar-benar tidak kaleng-kaleng, Tuan Lorenzo, puji Tristan, sengaja bersikap kagum untuk menguji lawan bicaranya. Lorenzo terkekeh tipis, matanya kembali melirik Ananda penuh arti. Untuk menyambut tamu spesial seperti Tuan Tristan, dan tentu saja Nyonya Ananda yang sangat cantik dan mempesona sore ini. Wine mahal seperti itu tidak ada artinya sama sekali. Mendengar pujian yang terlampau berani itu dilontarkan langsung di depan wajahnya, rahang Tristan seketika mengeras di balik senyuman formalnya. Cih, dasar pria tidak tahu malu. Kau sedang mencoba menggoda istriku di hadapanku, hah. Ingin rasanya kupotong lidahmu saat ini juga. Umpat Tristan meradang di dalam hatinya, tangannya diam-diam mengepal di bawah meja. Willy kemudian melangkah maju untuk menuangkan wine pekat tersebut ke dalam 3 gelas kaca yang tersedia. Sebelum mundur, mata Willy sempat melirik sekilas ke arah Lorenzo, memberikan sebuah kode rahasia yang teramat tipis yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Mari, bersulang, ajak Lorenzo mengangkat gelasnya. Mereka bertiga kemudian saling membenturkan gelas dan bersulang bersama, menyesap wine mahal yang terasa sangat kuat dan beraroma pekat tersebut. Namun, selang beberapa menit setelah gelasnya kosong, hal aneh mulai terjadi. Tristan mendadak merasa kelopak matanya menjadi sangat berat. Rasa kantuk yang luar biasa hebat tiba-tiba menyerang kesadarannya secara paksa, membuat kepalanya terasa pusing dan pandangannya mengabur. Sementara itu, Ananda yang juga meminum cairan yang sama justru sama sekali tidak merasakan efek kantuk apapun. Lorenzo yang menyadari perubahan raut wajah Tristan langsung memanfaatkan momen penting ini. Ia meletakkan gelasnya dan menatap Ananda dengan binar mata penuh rencana. Nyonya Nanda, mumpung matahari belum sepenuhnya tenggelam, apakah Anda mau bergeser ke sebelah sini dan melihat saya melanjutkan melukis? Ucap Lorenzo lembut, mencoba mencari kesempatan di tengah kondisi Tristan yang mulai terkantuk-kantuk berat. Ananda menoleh ke arah Lorenzo, namun urung menjawab. Instingnya mendadak bergejolak hebat. Ia beralih menatap suaminya yang kini mulai menyandarkan kepala ke sofa dengan mata setengah terpejam. Ananda mulai merasa ada hal yang sangat tidak beres sedang terjadi pada suaminya saat ini. Maaf, Tuan Lorenzo, sepertinya saya tidak bisa, tolak Ananda tegas, langsung menggeser duduknya menjadi lebih dekat ke arah Tristan. Pandangan Ananda menatap cemas ke arah suaminya yang kini sudah benar-benar memejamkan mata dan tertidur pulas di atas sofa. Jantung Ananda berdegup kencang karena merasa ada yang sangat janggal. Bagaimana mungkin pria sebugar Tristan bisa langsung tumbang hanya dalam hitungan menit setelah meminum wine? Terlebih lagi, anehnya, dirinya dan Tuan Lorenzo yang meminum dari botol yang sama-sama sekali tidak merasakan kantuk sedikitpun. Tristan, bangun, sayang, bisik Ananda sambil menggoyang-goyangkan bahu suaminya, namun Tristan sama sekali tidak bergeming. Melihat reaksi penolakan dari Ananda dan bagaimana wanita itu terus mengkhawatirkan Tristan, kesabaran Lorenzo habis. Topeng keramahannya runtuh seketika. Dengan napas yang memburu, Enzo bangkit dari duduknya, melangkah cepat, dan langsung mencengkeram erat pergelangan tangan Ananda. "Ele, kenapa kau jadi seperti ini? Hah? Apakah kau benar-benar tidak ingat lagi padaku?" Sentak Enzo dengan mata yang memerah penuh emosi. "Dek." Ananda terbelalak kaget, rasa takut mulai merayapi dadanya melihat perubahan drastis pria di hadapannya. "Ele, siapa Ele? Nama saya Ananda, Tuan Lorenzo."
Bukan Ele, ucap Ananda dengan suara yang mulai gugup dan bergetar. Tidak, kau adalah Michelle, calon istriku yang hilang. Ujar Enzo tak mau kalah. Kilat obsesi memancar jelas dari tatapannya. Tanpa mempedulikan ringisan kesakitan Ananda, Enzo menarik paksa lengan wanita itu hingga tubuh Ananda menubruk dada bidangnya. Ia mendekap tubuh Ananda dengan teramat erat, menyalurkan seluruh rindu dan ambisinya selama 6 tahun ini. Ananda mencoba memberontak dengan sekuat tenaga, memukul dada Enzo dan berusaha mendorongnya, namun tenaganya kalah kuat oleh cengkeraman kokoh pria di hadapannya. Lepaskan. Aku bukan Ele. Anda jangan suka mengada-ada, Tuan Lorenzo. Jerit Ananda panik, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tidak, kau adalah Eleku. Kumohon jangan siksa aku seperti ini, Ele. Aku sangat mencintaimu, ucap Enzo kalap. Pria itu kehilangan akal sehatnya. Ia memindahkan satu tangannya untuk mencengkeram erat tengkuk Ananda, mengunci pergerakan kepala wanita itu, dan mulai menundukkan wajahnya, mencoba mencium paksa bibir Ananda. Ananda memalingkan wajahnya dengan histeris, memejamkan matanya rapat-rapat sambil berteriak memanggil nama suaminya. Namun, Enzo lupa dengan siapa ia sedang berhadapan. Efek obat bius yang dimasukkan Willy ke dalam gelas Tristan rupanya tidak bekerja sempurna karena antibodi dan stamina Tristan yang kuat setelah sesi spa. Suara jeritan histeris sang istri seketika memicu adrenalin di dalam tubuhnya, memaksa kesadarannya bangkit menembus rasa kantuk yang diinduksi secara paksa. Hanya dalam hitungan detik, sepasang netra tajamnya Tristan terbuka lebar, memancarkan kilat amarah yang teramat mengerikan bak iblis yang terbangun dari tidurnya. Tristan bangkit berdiri dengan kilat, mencengkeram kerah kemeja Lorenzo dari belakang, lalu menariknya menjauh dari Ananda dengan kekuatan penuh. Enyahlah dari tubuh wanitaku, bedebah. Raung Tristan dengan suaranya yang menggelegar penuh murka. Baf! Satu pukulan mentah dan sangat keras dari kepalan tangan kekar Tristan mendarat telak di rahang kiri Lorenzo. Pukulan yang begitu kuat itu sukses membuat tubuh Lorenzo terpental ke belakang hingga menabrak meja kayu berkaki bundar, menghancurkan gelas-gelas kaca di atasnya hingga berdenting nyaring di atas lantai balkon. Lorenzo jatuh terkapar di atas lantai marmer balkon dengan sudut bibir yang pecah dan mengalirkan darah segar. Melihat tuannya dihajar, Willy yang sejak tadi berjaga di sudut ruangan langsung bergerak cepat. Ia melayangkan sebuah pukulan mentah ke arah wajahnya Tristan demi membela tuannya. Namun, Tristan Bratadikara bukanlah pria manja yang bisa dianggap remeh begitu saja. Dengan refleksnya yang sangat cepat, Tristan berkelit ke samping, menghindar dengan mulus sebelum akhirnya mencengkeram lengan Willy, memutarnya dengan paksa, dan menyerang balik pria itu. Willy langsung dihajar secara membabi buta oleh Tristan. Pukulan demi pukulan keras bersarang di perut dan wajah asisten Lorenzo itu hingga Willy tersungkur tak berdaya di dekat pintu balkon. Kalian semua sudah merencanakan semua ini, dasar brengsek. Raung Tristan dengan napas memburu dan tatapan mata yang menyala merah penuh amarah. Ia berbalik, menatap Lorenzo yang berusaha bangkit sambil menyeka darah di bibirnya. Dan kau Lorenzo, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau sudah sangat berani menyentuh dan menggoda istriku. Lorenzo mencengkeram pembatas balkon, menatap Tristan dengan tatapan yang tak kalah tajam dan penuh dendam. Dia bukan istrimu. Dia adalah Eleku. Kumohon, kembalikan Ele padaku, teriak Lorenzo frustrasi. Dek. Kata-kata yang keluar dari mulut Lorenzo seketika membuat Tristan dan Ananda melongo di tempat. Gerakan Tristan yang hendak kembali melayangkan pukulan mendadak terhenti di udara. Ananda yang ketakutan langsung melangkah maju, berdiri di belakang punggung kokoh Tristan sembari meremas ujung kemeja suaminya. Tuan, sudah saya jelaskan berapa kali kepada Anda, bahwa saya ini adalah Ananda Anindya. Bukan Michelle, ucap Ananda dengan nada frustrasi sekaligus heran dengan kegilaan pria di hadapannya. Tidak mungkin, Tuan Bagaskara sendiri yang menceritakan semuanya kepadaku. Dia mengatakan bahwa kau adalah Michelle, tunanganku yang telah direbut paksa oleh Tristan. Ujar Enzo berteriak, mencoba menjelaskan apa yang diketahuinya.
Napas Enzo terengah-engah saat melanjutkan kalimatnya, pria itu. Tristan, dia sudah menyukaimu sedari dulu dan ingin menguasaimu. Di saat kau mengalami kecelakaan dan hilang ingatan, pria menjijikkan di depanmu ini memanfaatkan keadaan untuk merebutmu dariku Ele, percayalah. Mendengar penuturan Lorenzo, baik Tristan maupun Ananda seketika tertegun, sebelum akhirnya rasa geram yang luar biasa membakar dada mereka. Potongan teka-teki konyol ini akhirnya terjawab. Dasar bedebah. Jadi semua kekacauan ini akibat ulah dari Bagaskara. Desis Tristan dengan suaranya yang teramat rendah namun bergetar menahan amarah yang mengerikan. Kedua tangannya mengepal begitu erat hingga kuku jarinya memutih, dan otot-otot di lehernya menonjol tegang. Pria tua bangka itu sudah mengarang cerita dan menyebarkan semua kebohongan ini hanya demi membalaskan dendam putrinya yang mendekam di penjara. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan, sambung Tristan dengan nada sedingin es. Lorenzo yang masih termakan hasutan menggelengkan kepalanya keras, ia menunjuk Tristan dengan jari bergetar. Sudahlah Tristan, akui saja. Kembalikan calon istriku. Tidak akan pernah. Karena Ananda adalah istri sahku. Dia bukanlah Ele atau Michelle yang kau cari, tegas Tristan berwibawa, menatap Lorenzo dengan pandangan kasihan sekaligus muak. Kau sudah diperalat dan dibodohi mentah-mentah oleh si bedebah Bagaskara, Lorenzo. Apa? Lorenzo terkejut setengah mati mendengarnya. Matanya membelalak, dan tubuhnya mendadak kaku saat menyadari ada sebuah kebenaran lain yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya. Bersambung.